Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 46. Ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Wa yukallimun nasa, dan dia akan berbicara, akan bercakap-cakap dengan manusia. Bil mahdi wa kahla, sedang dalam buayan, wa kahlan, dan setelah dewasa, wa minas salihin, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini menceritakan tentang akan kelahiran Nabi Isa. Jadi malaikat sekarang sedang bercerita kepada Siti Maryam. Pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-45, kata malaikat, "Wahai Maryam, nanti engkau akan punya anak laki-laki, namanya Al-Masih ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Dia nanti akan menjadi terkemuka, orang yang terkemuka baik di dunia maupun di akhirat." Itu cerita malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Kemudian cerita itu dilanjutkan oleh Jibril. Yang berikutnya katanya wa yukallimun nasa fil mahdi. Dan nanti dia kalau sudah lahir akan bisa bercakap-cakap kepada manusia masih dalam keadaan bayi, masih di dalam buayan. Al-Mahdi itu artinya buayan. Jadi masih dalam buayan dia bercakap-cakap kepada manusia. Apa yang cakapkannya? Yaitu menjelaskan bahwa ibuku itu, si Maryam itu bukan orang jahat, bukan pezina. Dia melahirkan sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu. Jadi kan banyak tuduhan-tuduhan orang kepada Maryam. Kenapa dia beranak tapi tak punya suami? Nah, jadi itu waktu masih bayi, masih di buayan, dijelaskan oleh Isa. Nah, sehingga orang tahu aku ini lahir adalah karena kehendak Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi dia bercakap-cakap kepada manusia ketika masih di buayan. Wa kahlan, dan nanti setelah dewasa juga, kata malaikat Jibril, setelah dewasa dia akan menyampaikan pula kata-katanya kepada orang-orang. Apa yang disampaikannya? Wa'budullaha wahdahu la syarika. Kalian sembahlah Allah
tiada sekutu baginya. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Itu yang akan disampaikan oleh Isa nanti. Dan dia tidak akan mengatakan bahwa dia Tuhan, tetapi dia akan mengatakan sembahlah Allah. Itulah Tuhan yang wajib disembah. Itu. Jadi ada dua diceritakan Jibril kepada Maryam. Itu nanti. Wa minas shalihin, dan dia akan termasuk orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul. Jadi orang-orang yang saleh itu maksudnya dia termasuk para nabi dan para rasul. Mendengar cerita itu bahwa Maryam menempatkan bagi Mira akan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Maryam menjawab, dijawab oleh Maryam, Rabbi anna yakunu li walad, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin ada bagiku anak? Anna bagaimana, yakunu mungkin ada, bagaimana ada, li walad aku punya anak, walam yamsasni bashar, dan aku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bashar manusia laki-laki. Aku tidak punya suami dan aku berniat tidak akan bersuami. Itu kata Isa. Mana mungkin? Kata Maryam, mana mungkin aku punya anak, aku tidak punya suami. Biasanya orang yang punya anak itu menikah, punya suami, baru punya anak. Itu menurut adatnya seperti itu. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril. Jadi pesan-pesan Allah itu melalui Jibril. Jadi Allah tidak langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Maryam, tapi melalui perantaraan Jibril. Qala, berkata Allah melalui Jibril, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Seperti itulah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Seperti itulah Allah, karena Isa Al-Masih itu lahir sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun dia tidak punya ayah, tapi kehendak Allah. Di dunia ini ada orang yang tak punya bapak, tidak punya ibu. Namanya Nabi Adam. Tak punya bapak, tak punya ibu. Ada orang punya bapak saja, tidak punya ibu. Namanya Siti Hawa. Bapak saja, dia tak punya ibu. Ada orang punya ibu saja, tak punya bapak. Ini kan Isa Al-Masih. Dan yang selebihnya punya bapak, punya ibu. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, qada memutuskan amran suatu perkara, fa innama yaqulu, hanya Allah cukup mengatakan kepadanya kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadi dia. Ingin menciptakan langit dan bumi, kun, cukup satu kun saja, maka jadilah dia. Cepat sekali jadi. Tidak menunggu lama. Ingin menciptakan matahari, kun, jadilah engkau wahai matahari, jadilah dia matahari. Sekejap saja. Jadi sekejap saja, kalamhil basar, hanya sekejap mata diciptakan oleh Allah. Tidak seperti orang
membuat sebuah bangunan, dicari dulu bakunya dan lain-lainnya, dilengkapi semuanya baru dibuat. Tidak seperti itu. Kalau Allah menciptakan cukup hanya dengan kun saja. Nah, itu namanya kata takwin. Nah, sudah kita pelajari dulu kata takwin. Nah, jadi kita lanjutkan. Wa yu'allimuhul kitaba wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata. Dan Allah akan mengajarkannya, akan mengajarkan Isa itu nanti tentang Alkitab. Alkitab wal hikmah dan al-hikmah. Alkitab itu ialah termasuk Taurat dan Injil. Wat Taurata wal Injil. Nah, ditambah lagi makna Alkitab itu menulis. Isa itu pandai menulis, tidak seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak pandai tulis baca, namanya Nabi Ummi. Tapi Nabi Isa pandai membaca, pandai menulis. Dan diajarkannya al-hikmah. Apa artinya al-hikmah? Yaitu ma'rifatu asraris syar'i. Itu namanya. Bisa mengetahui rahasia syariat. Nah, kalau sholat itu apa hikmahnya? Itu hikmah rahasia syariat. Kalau berdiri, kenapa dimulai dengan berdiri ketika sholat itu ada hikmahnya? Kenapa kita ruku? Apa artinya ruku itu? Apa hikmahnya? Apa rahasianya yang terkandung di dalam ruku? Itu namanya asrarus syar'i, rahasia syariat. Diajarkan oleh Allah, tahu dia. Nah, itu yang namanya al-hikmah. Al-hikmah itu rahasia syariat. Kemudian Taurat dan Injil. Taurat itu kan diturunkan kepada Nabi Musa. Tetapi diajarkan pula oleh Allah kepada Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa itu hafal Taurat dan Injil itu. Taurat dan Injil hafal oleh Nabi Isa. Nah, sebagaimana Al-Quran itu hafal oleh Nabi Muhammad. Dan umatnya juga banyak yang menghafal Al-Quran. Siapa yang mengajarkan? Allah. Dengan kodrat iradat Allah, Al-Quran bisa dihafal. Dengan kodrat iradat Allah, Nabi Isa bisa menghafal Taurat dan Injil. Itu diceritakan oleh Jibril kepada Maryam. Kemudian lagi Maryam katanya, wa rasulan ila bani Israil. Dia nanti akan menjadi nabi, akan menjadi rasul, utusan Allah kepada Bani Israel. Nah, sudah dijelaskan di situ oleh Jibril. Bukan menjadi Tuhan seperti yang dianggap oleh orang-orang Nasrani. Bukan Tuhan. Tapi Isa itu adalah rasul, utusan Allah kepada Bani Israel. Lalu nanti Nabi Isa itu akan berkata kepada Bani Israel, apa katanya? Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya aku, ada dua taukid di situ, ada anni, ada qad. Jadi karena dua taukidnya, dua penegasannya, sesungguhnya aku, kata Isa, qad itu benar-benar datang kepadamu dengan tanda, dengan mukjizat mir rabbikum dari Tuhan. Jadi aku ini benar-benar datang kepadamu sebagai seorang rasul, membawa mukjizat, tanda-tanda yang menakjubkan, tanda-tanda yang luar biasa datang daripada Allah. Apa tanda-tanda yang menakjubkan itu?
Anni akhluqu lakum minatin. Aku akan menciptakan akhluqu. Anni sesungguhnya aku akan membuat atau akan menciptakan lakum untuk kamu minatin dari tanah. Akan saya buatkan untuk kamu dari tanah. Kamu akan melihat nanti kahayatit thairi, seperti burung. Apa maksudnya? Nanti aku akan membuat adonan dari tanah. Tanah itu, tanah liat itu saya buat seperti burung. Ada kepalanya, ada kakinya, ada badannya, ada ekor. Saya buat dari tanah. Lalu setelah selesai saya buat dari berbentuk burung, famfuhu fihi, akan kutiup nanti adonan yang telah berbentuk burung itu. Aku tiup. Setelah aku tiup, fayakunu tairan biiznillah, akan jadilah dia burung benaran dengan izin Allah. Memang ketika itu setelah ditiup oleh Nabi Isa, jadilah dia burung terbang. Burung apa? Burung kelelawar. Terbang tinggi kemudian kembali dan jatuh mati. Itu menunjukkan mukjizat yang luar biasa itu. Hanya dari adonan tanah dengan takdir Allah bisa menjadi makhluk hidup. Ini juga termasuk kepada keanehan-keanehan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak mengatakan bahwa dia yang menciptakan dengan kepintarannya, tapi dengan izin Allah. Aku bisa melakukan itu biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, ya aku tidak bisa. Itu yang pernah nanti yang pertama. Yang kedua katanya wa ubariul akmah. Wa ubariul ya. Abra'a yubridu. Wa ubariul akmah. Aku akan bisa menyembuhkan akmah, orang buta. Ada 3 macam orang buta yang disembuhkan oleh Nabi Isa. Yang pertama, orang buta semenjak lahir. Semenjak lahir dia buta, matanya ada tapi tidak bisa melihat. Itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Bagaimana caranya? Hanya dengan berdoa kepada Allah. Kemudian ada orang buta di siang hari. Di malam hari dia bisa melihat. Ketika siang hari dia buta. Bisa juga disembuhkan oleh Isa. Yang ketiga, ada orang butanya di malam hari. Malam hari bisa melihat, di siang hari buta. Jadi 3 macam itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi bapak-bapak dan ibu. Kemudian apa lagi? Kemudian wal abras. Aku juga bisa menyembuhkan al abras. Abras itu apa namanya? Penyakit sopak atau kusta. Penyakit kusta yang disebabkan oleh bakteri lepra. Bakteri lepra menyebabkan kulit, menimbulkan semacam penyakit kulit yang namanya al-abras, penyakit kusta. Jadi Bapak Ibu, rupanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul itu sesuailah dengan kondisi umatnya ketika itu. Kalau di zaman Nabi Musa itu banyak tukang sihir. Di lingkungan Fir'aun itu banyak tukang sihir. Maka didatangkan pula mukjizat Nabi Musa itu tongkat bisa menjadi ular. Jadi seperti tukang sihir juga, tapi lebih hebat daripada tukang sihir.
sehingga memakan ular-ular tukang sihir yang ada di istana Fir'aun. Nah, kemudian di zaman Nabi Isa ini itu di zaman sudah ahli medis. Nah, di situ ahli pengobatan, banyak tabib, banyak dokter-dokter ketika itu. Didatangkan pula Isa untuk menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter pada waktu itu, seperti buta semenjak lahir, buta siang, buta malam, kemudian penyakit kusta. Itu tidak ada dokter, tidak ada satupun aktibah, tidak ada pun aktibah dokter yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Datanglah Nabi Isa membawa mukjizat, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan kusta. Kemudian apa lagi yang lain? Wa uhyil mauta biiznillah. Aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, sudah dikuburkan. Tapi karena Nabi Isa ini ingin melihatkan mukjizatnya kepada orang, kepada kaumnya waktu itu, digali kuburannya, kemudian dengan doa-doa Nabi Isa hiduplah orang itu. Bisa berjalan, tapi hidupnya tidak lama. Kemudian meninggal lagi. Setelah itu ada seorang perempuan, umurnya 10 tahun. Umur 10 tahun meninggal. Sudah dikubur sebelah, digali lagi. Nabi Musa ingin memperlihatkan mukjizatnya. Perempuan yang umur 10 tahun itu hidup kembali. Hidup kembali, dia tidak meninggal sampai dia menikah, sampai melahirkan, sampai punya anak. Nah, itu di dalam kitab tafsir As-Sudi, nama kitab tafsirnya. Nah, itu namanya Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Mana ada dokter ketika itu bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada. Kemudian apalagi keajaibannya, keanehan yang diceritakan kepada si Maryam. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadkhirun. Wa unabbiukum, aku bisa menceritakan kepadamu, mengabarkan kepadamu apa yang telah kamu makan. Padahal Nabi Isa tidak pergi ke rumahnya. Apa yang telah kamu makan, wa ma tadkhirun, dan apa yang masih kamu tinggalkan. Aku bisa menceritakan kepadamu, kata Nabi Isa. Jadi ada seorang, kamu tadi kan makan roti bakar yang dibuat dari gandum 1 buah. Sekarang masih kamu tinggalkan 3 untuk makan sore. Hanya diakui orang itu. Jadi Nabi Musa bisa menerka apa yang kamu makan dan apa yang masih kamu tinggalkan untuk persiapan berikutnya. Nah, itu maksudnya. Aku akan bisa memberitakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu tinggalkan. Fi buyutikum, di rumahmu. Padahal Nabi Isa tak pernah pergi ke rumahnya. Bisa diceritakan. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagimu jika ada kamu orang-orang yang beriman.
Nah, jadi Bapak Ibu, ini masih menceritakan keajaiban-keajaiban yang terjadi dari Yunus. Mulai diceritakan oleh Allah, Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua. Nabi Zakaria sudah tua, tak punya anak. Kemudian istrinya mandul, umurnya sudah tua juga. Nah, dengan takdir Allah bisa punya anak. Kemudian keanehan berikutnya, Nabi Siti Maryam tidak punya suami, bisa punya anak. Kemudian keanehan berikutnya, anak bayi seperti Isa itu masih dibuayan, bisa bercakap-cakap dengan manusia. Jadi ada di dunia ini 3 orang bayi yang bercakap-cakap masih dibuayan. Yang pertama Nabi Musa, ketika dia masih kecil, diuji oleh Firaun apakah ini manusia berakal atau tidak. Nah, ditaruhlah satu bara api, satu lagi kue. Mana yang diambilnya? Ternyata diambil oleh Nabi Musa, bara api. Nah, itu mungkin. Kemudian dia berkata kepada ibunya, waktu akan dibuang oleh ibunya ke dalam sampan tempat kecil. Tapi ibunya merasa berat. Bu, katanya, sabarlah ibu, insya Allah kita akan bertemu lagi. Nah, jadi makanya ibunya melepasnya, menghanyutkan Nabi Musa itu pakai kotak di sungai Nil. Dia bercakap kepada ibunya. Yang kedua Nabi Isa, seperti yang tadi. Yang ketiga ada saksi Juraij. Juraij seorang ulama yang sangat dekat kepada Allah. Dituduh orang berzina dengan seorang perempuan yang sudah hamil. Nah, jadi orang sudah benci kepada ulama itu. Hampir rumah ibadahnya itu dirobohkan orang karena bencinya. Setelah bayi itu lahir, dihadapkanlah kepadanya. Nah, inilah anakmu, katanya. Nah, jadi disilakan, orang sudah berkumpul ramai. Telunjuknya ini diletakkan di perut bayi tadi. Lalu ditanya oleh Juraij, siapa ayahmu? Ayahku adalah tukang gembala di pergi hutan. Nah, inilah bayi yang berbicara, saksi Juraij berbicara di waktu masih hidup. Hanya 3 orang saja diceritakan di dalam kitab tafsir itu. Nah, ini ya Bapak, ini isi ini sangat penting, menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah untuk menambah keimanan kita dan memperbanyak amal saleh. Kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin. Dan Isa itu bercakap-cakap dengan manusia ketika masih dibuayan dan setelah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Qala rabbi ana yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin ada bagiku anak dan aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Dijawab oleh Allah, seperti itulah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah memutuskan sesuatu, maka dia cukup mengatakan kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah dia. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Dan Allah mengajarkan Isa itu Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israil, dan dijadikan dia sebagai seorang rasul utusan kepada Bani Israel.
Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku benar-benar datang kepadamu membawa tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan dari Tuhanmu. Ani akhluqu lakum minat tayri kahai'atit tayri. Aku akan membuatkan untuk kamu berupa burung daripada tanah berupa berbentuk burung. Famfufu fihi fayakunu tayran biiznillah. Lalu aku tiup, maka jadilah dia burung benaran dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmata wal absara, dan aku bisa menghidupkan aku bisa menyembuhkan orang buta semenjak lahir dan penyakit kusta. Wa uhyil mauta biiznillah, aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun, dan aku bisa juga memberitakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang masih kamu tinggalkan di rumahmu, di buyutikum. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu benar-benar menjadi tanda kekuasaan Allah bagimu jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Jikalau Bapak Ibu mudah-mudahan bisa kita pahami. Mari kita baca bergantian.